tapi mujizat terjadi. Saudara yang kekasih, dan di dalam wawancara ini ditanya, apa rahasia yang kau dipakai Tuhan? Luar biasa seperti ini. Dia katakan cuma satu, berbahasa roh. Setiap saat dia terus berbahasa roh. Saudara yang kasih, saya lihat di jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika diurapi Tuhan, engkau tidak akan pernah berhenti untuk berbahasa roh. Tapi jangan engkau batasi kuasa Tuhan. Pastor Smith, kenapa dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa? Kehidupannya sehari-hari berbahasa roh. Berdoa di dalam roh menyembah Tuhan. Berarti dia terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Menyatu kuasa Allah, hadirat Allah menyatu dengan pribadinya. Dan ketika dia tampil di dalam pelayanan, dia melakukan mujizat-mujizat sampai orang mati bangkit. Tuhan mendengar doanya, Tuhan menjawab doanya. Karena menyatu dengan Tuhan. Dia manusia biasa. Engkau juga manusia biasa. Nah di dalam pelayanan ini, pelayanan Roh Kudus, engkau diurapi Tuhan. Roh Kudus termeterai dalam pribadi saudara. Dan saya percaya ketika diurapi, engkau tidak akan pernah berhenti berbahasa roh. Jangan tahan kuasa itu. Kecuali saudara di tempat-tempat umum yang orang lain tidak alami. Maka di sini saya bilang kasih bebas, silakan engkau melompat, silakan engkau saya kasih. Rahasia Pastor Smith dipakai Tuhan, berbahasa roh tidak berhenti. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia akhir zaman sudah tidak percaya dengan mujizat. Soalnya tidak ada tuh mujizat. Tuh Yesus sudah sembuhkan nanti itu lalu waktu Yesus hadir. Sekarang sudah ada. Tuh bahasa roh sudah tidak ada. Cuma dulu-dulu itu waktu pencurahan Roh Kudus. Kalau sekarang itu sudah tidak ada. Biar ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus tidak bekerja. Saudara yang kasih, ini manusia aneh. Karena apa? Sudah ditutupi dengan doktrin, ditutupi dengan logika, ditutupi dengan manusia akhir zaman. Sudah tidak percaya dengan karunia-karunia, dengan mujizat yang Tuhan percayakan. Saudara yang kasih, waktu amanat agung Yesus perintahkan kepada murid-murid. Dia katakan, pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Baru saudara yang kasih, di situ dikatakan, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Jadi itu bukan perkataan Paulus. Banyak orang berbicara Yesus itu perkataan Paulus. Roh Kudus itu perkataan Paulus. Ini amanat agung Yesus yang berbicara. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Berarti ada Tritunggal. Allah Bapa, Yesus, Anak, itu Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus dia sering kasih tidak diam. Dia bergerak. Dengan perkataan-perkataan profetik, apostolik, mujizat-mujizat terjadi. Makanya jangan heran orang-orang diurapi selalu dia memperkatakan engkau diberkati. Diberkati. Bukan teori kemakmuran. Tetapi terjadi. Bukan teologi kemakmuran. Tetapi ketika memperkatakan mujizat terjadi. Diberkati, diberkati. Sembuh, sembuh. Itu profetik. Karena apa? Selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang kasih, yang terakhir dikatakan. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Mengambil tindakan iman. Di dalam Matius 14 ayat 36 di sini dikatakan. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan. Walaupun hanya menyentuh jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Bayangkan saya kasih. Jadi Yesus sudah terkenal dengan mujizat-mujizat. Perkataan-perkataan yang mengandung kuasa. Dan ketika dia pergi di suatu daerah Genesaret. Mereka menyambut dengan senang. Dan sedang kasih dikatakan, sedang kasih mereka minta diri kepada Yesus. Mungkin karena ada murid-murid yang bersama-sama. Boleh. Ini begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat, membutuhkan kesembuhan. Kalau boleh biar orang cuma pegang 7 bah. Mujizat akan terjadi. Saudara yang kekasih, karena apa? Mereka memiliki iman yang sungguh. Mereka percaya dengan sungguh ketika mereka, saudara yang kasih, pegang jubah Yesus, pasti sembuh. Di dalam cerita saya kasih perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun. Bayangkan dikatakan sudah semua tempat dia pergi. Sudah berobat kiri kanan. Saudara, sampai dikatakan sudah habis semua harta
yang dia miliki, so jual semua, tidak sembuh. Tapi ketika Yesus hadir, dia berusaha untuk masuk menjumpai Yesus. Dan itu saja dia menjumpai, dia tidak suruh Tuhan Yesus tumpang tangan Pak kita. Kita ada sakit, enggak. Dia cuma berusaha pegang jumpai Yesus. Dan ketika dia pegang, mujizat terjadi. Langsung pendarahannya berhenti. Dia langsung mengalami mujizat. Itu tuh iman. Jadi kehidupan kita harus memiliki iman. Percaya. Mungkin saudara sakit, saudara tinggal berdoa, gembala atau WA saja, gembala kita sakit ini, tolong berdoa. Mungkin gembala tidak angkat kau dobrak bahasa roh. Gembala cuma bilang oke, pasti sembuh. Sembuh. Karena begitu banyak orang yang WA saya di luar-luar daerah, sehingga saya tidak berdoa, angkat HP. Mereka hanya minta Pak Pendeta tolong anak saya lagi sakit ini. Baru-baru tadi sakit ini lagi parah di rumah sakit. Tolong bantu dalam roh. Saya percaya dengan mujizat doa Pak Pendeta penuh kuasa. Saya cuma jawab, oke, pasti sembuh. Balas, Pak Pendeta terima kasih. Anak saya sudah sembuh. Itu tuh iman, percaya. Orang di luar sana mereka percaya dengan melihat pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Pekerjaan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kenapa kita di tempat ini tidak percaya? Kenapa mujizat terjadi bagi orang-orang luar seperti Yesus? Di daerahnya sendiri tidak banyak mujizat terjadi. Yang terjadi banyak di luar, di Galilea yang banyak. Karena mereka percaya dengan mujizat Tuhan. Percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Jadi kehidupan kita perlu percaya. Ada beberapa yang datang di rumah, saya sih. Ketika didoakan tidak percaya, saya bilang lebih baik pulang. So buang-buang doi dari jauh mungkin datang kemari. So naik, so sewa oto, apa sama datang di sini tidak percaya, percuma. Harus percaya karena Tuhan melihat iman. Mujizat terjadi ketika ada iman. Perempuan pendarahan ketika Tuhan melihat iman dari perempuan ini, sehingga mujizat terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam cerita 1 Samuel 17 ayat 45, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dikatakan sengkasi 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala pasukan Israel yang kau tantang itu. Jadi sengkasi Daud ini dia mengambil tindakan. Saul bilang, aduh enggak bisa, ngana ini baru masih kecil. Saul memberikan jubahnya perang. Daud tidak mampu bawa karena terlalu berat. Daud lepas. Ternyata tuh jubah itu tidak sembarang. Setiap hamba Tuhan diberikan jubah yang berbeda. Kemarin ada hamba Tuhan yang datang di tempat ini, bilang Pak Pendeta jubah itu kita lelai. Jadi sering kasih jubah berbeda. Sehingga dengan jubah bukan orang lain, tetapi jubah yang ada pada Daud itu tuh urapan kuasa. Itu yang mengalahkan Goliat. Saudara yang kasih, dengan senjata yang sederhana, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat. Bukan karena ali-ali itu, batu itu, tetapi ada kuasa urapan, mujizat yang terjadi sehingga Goliat itu bisa kalah. Di dalam cerita Simson, saudara kasih, Simson ketika mengalahkan orang Filistin hanya rahang keledai. Saudara yang kasih tahu rahang keledai? Kalau dulu orang-orang ratahan kalau mau kawin pesta ada potong babi. Nah rahang itu mereka gantung supaya dapat lihat tuh babi ini besar atau kecil. Nah seperti itu tuh rahang. Simson pakai. Ketika dia temui ada satu rahang, dia pegang rahang itu dan dia bunuh orang-orang Filistin. Ada 1000 orang yang mati dengan rahang keledai. Tetapi bukan karena rahang itu, tetapi karena kuasa urapan Allah yang ada pada Simson. Jadi jangan saudara meremehkan dengan urapan kuasa Allah yang pada saudara. Atau bisnis saudara bukan karena usaha itu yang kau diberkati, tetapi karena hubungan pribadi yang kau dengan Tuhan. Urapan itu sehingga engkau bisa diberkati dengan apapun yang sementara engkau lakukan saat ini. Jadi saudara kasih, jadi percaya
kuasa, mujizat, urapan itu yang bisa mengangkat engkau, mempromosikan engkau.